ATR BPN melayani profesional terpercaya. Pada Learning Journal kali ini, saya Tiara Nita Yusari, peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian ATR BPN Gelombang 2 Angkatan 6, akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan nilai-nilai dasar PNS. Nilai-nilai dasar PNS ada 5. Yang pertama, akuntabilitas. Yang kedua, nasionalisme. Yang ketiga, etika publik. Yang keempat, komitmen mutu. Dan yang kelima, anti korupsi. Namun, pada kali ini fokusnya hanya kepada komitmen mutu dan anti korupsi. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan mutu? Mutu mencerminkan nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan atau customer sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya dan bahkan melampaui harapannya. Mutu merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja. Mutu juga dapat dijadikan sebagai alat pembeda atau alat pembanding dengan produk atau jasa sejenis lainnya yang dihasilkan oleh lembaga lain sebagai pesaing atau kompetitors. Para pelanggan secara individu bisa memberikan penilaian dan makna yang berbeda terhadap mutu suatu produk atau jasa atau layanan. Hal ini dipengaruhi oleh persepsi masing-masing berdasarkan tingkat kepuasan individu atas produk tersebut, dan juga bergantung kepada konteksnya. Dengan demikian, kepuasan pelanggan atau konsumen terhadap mutu suatu produk atau jasa yang sama bisa berbeda-beda ya. Oleh karena itu, organisasi dituntut untuk menetapkan perencanaan mutu, termasuk membuat standar mutu, mulai dari memutu inputnya, prosesnya, sampai hasilnya, yang kemudian akan menjadi pedoman dalam proses implementasi sampai ke pengawasan dan perbaikan mutu. Manajemen mutu harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh komponen organisasi untuk senantiasa melakukan perbaikan mutu agar dapat memuaskan pelanggan. Dalam hal ini, terdapat 5 pilar TQM atau Total Quality Management atau manajemen mutu terpadu. Yang pertama, organisasi, kemudian ada produk, proses, komitmen, pemimpin. Kelima pilar di atas memiliki keterkaitan dan ketergantungan yang tinggi. Organisasi merupakan pilar tengah yang membuat kerangka kerja berorientasi mutu. Produk yang bermutu sebagai hasil kerja organisasi diperoleh melalui proses yang bermutu pula, dengan didukung komitmen tinggi dari seluruh komponen organisasi. Organisasi tentu tidak akan dapat mencapai target kelembagaan secara efektif, efisien, dan inovatif tanpa ada pemimpin yang kuat dan kredibel. Dengan dilandasi kelima pilar yang kokoh, target mutu dapat diwujudkan, bahkan dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Ada 10 strategi yang harus dijalankan organisasi agar pelaksanaan manajemen mutu terpadu dapat berjalan dengan baik. Pertama, menyusun program kerja jangka panjang yang berbasis mutu. Kedua, membangun mindset pegawai terhadap budaya mutu. Ketiga, mengembangkan budaya kerja yang berorientasi mutu, bukan sekedar melaksanakan tugas rutin dan sebagai formalitas menggugurkan kewajiban. Keempat, meningkatkan mutu proses secara berkelanjutan agar dapat menampilkan kinerja yang lebih baik dari waktu ke waktu atau doing something better and better at the right time. Kelima, membangun komitmen pegawai untuk jangka panjang. Keenam, membangun kerjasama kolegial antar pegawai yang dilandasi kepercayaan dan kejujuran. 7. Memfokuskan kegiatan pada kepuasan pelanggan, baik internal maupun eksternal. Kedelapan, beradaptasi dengan tuntutan perubahan. 9. Menampilkan kinerja tanpa cacat atau zero defect dan tanpa pemborosan atau zero waste sejak memulai setiap pekerjaan atau doing the right thing right first time and every time. 10. Menjalankan fungsi pengawasan secara efektif untuk mengawal keterlaksanaan program kerja. Berdasarkan gambar fishbone manajemen mutu, menunjukkan bahwa setiap institusi pemerintah harus memiliki target capaian kinerja bermutu, baik kinerja individual maupun kinerja organisasional. Merujuk konsep trilogi mutu dari Joseph Juran, pada baris atas gambar fishbone merupakan tugas pimpinan untuk menyusun rencana mutu atau quality planning, mengawasi capaian mutu atau quality control, dan menetapkan program perbaikan mutu secara berkelanjutan atau continuous quality improvement.
Pada baris bawah gambar fishbone merupakan tanggung jawab aparatur untuk mengikuti sosialisasi terkait rencana mutu yang sudah ditetapkan oleh pimpinan. Rencana mutu yang dipaparkan ketika proses sosialisasi akan menjadi rujukan utama bagi aparatur dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya masing-masing. Selama proses implementasi tersebut tentu akan dikawal oleh pimpinan agar tidak terjadi penyimpangan. Berdasarkan hasil pengukuran dan penilaian terhadap capaian mutu pada output dan outcome, kemudian pimpinan melakukan tindak lanjut secara tepat sesuai dengan hasil capaian tersebut. Di lain pihak, aparatur pun dituntut untuk merancang sendiri upaya perbaikan capaian mutu layanan secara berkelanjutan. Nilai-nilai dasar orientasi mutu. Pertama, mengedepankan komitmen terhadap kepuasan customers atau clients. Kedua, memberikan layanan yang menyentuh hati untuk menjaga dan memelihara agar customers atau clients tetap setia. Tiga, menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas tinggi, dalam artian tanpa cacat, tanpa kesalahan, dan tidak ada pemborosan. Keempat, beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, baik berkaitan dengan pergeseran tuntutan kebutuhan customers atau clients, maupun perkembangan teknologi. Kelima, menggunakan pendekatan ilmiah dan inovatif dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Keenam, melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan melalui berbagai cara antara lain pendidikan, pelatihan, pengembangan ide kreatif, kolaborasi, dan benchmark. Tugas utama aparatur tentunya bukan melayani pimpinan, melainkan harus memberikan layanan kepada publik secara prima. Untuk menghasilkan mutu dalam pelayanan publik yang bersifat jasa, maka sangat membutuhkan kerjasama dan partisipasi dari masyarakat. Oleh sebab itu, aparatur harus mampu memelihara komunikasi dan interaksi yang baik dengan masyarakat, harus bisa bersifat kreatif, proaktif, dan inovatif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang tentunya berbeda-beda. Tidak hanya itu saja, karena kondisi sosial ekonomi yang terus membaik, masyarakat pun terus-menerus menuntut standar pelayanan yang semakin tinggi dan semakin responsif terhadap kemampuan dan kebutuhan yang beragam. Pelayanan yang baik harus cepat, tepat, dapat diandalkan, tidak berbelit-belit, dan tidak ditunda-tunda. Anti korupsi. Korupsi adalah kejahatan luar biasa. Tentunya memberantasnya membutuhkan semangat yang luar biasa, semangat yang tak pernah berhenti karena berasal dari energi yang tak terbatas, energi yang hadir pada orang-orang yang mampu mengintegrasikan raga, rasio, ruh, dan rasa dalam satu fokus pengabdian, sehingga mereka selalu mengisi waktunya dengan belajar, bekerja, cinta, dan pewarisan. Dampaknya, mereka tidak akan pernah kehabisan energi untuk selalu bersemangat. Korupsi tentunya merupakan diskresi atau monopoli tanpa adanya akuntabilitas. Terdapat 7 klasifikasi korupsi. 1. Merugikan keuangan negara. 2. Suap. 3. Gratifikasi. 4. Penggelapan dalam jabatan. 5. Pemerasan. 6. Perbuatan curang. 7. Konflik kepentingan. Pada konsep kesadaran anti korupsi, spiritual accountability yang baik akan menghasilkan niat baik, yang akan menghasilkan visi dan misi yang baik, selanjutnya akan diterjemahkan dalam usaha yang terbaik untuk menghasilkan hasil terbaik. Hubungan konsekuensi tersebut idealnya dapat menjamin bahwa pemilik spiritual accountability yang baik akan mendorong public accountability yang baik pula, dan tentunya tidak akan tergerak dan mempunyai niat sedikit pun untuk membuat kerusakan di muka, termasuk di dalamnya adalah melakukan korupsi. Sebaliknya, justru akan mempunyai niat yang sangat kuat untuk menghindari korupsi. Ada 9 nilai-nilai dasar anti korupsi. Jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Dalam rangka memudahkan untuk implementasi nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari, maka sangatlah perlu untuk menentukan skala prioritas atau mendapat nilai-nilai yang paling inti, yaitu nilai-nilai yang jika dilaksanakan nilai-nilai tersebut, maka nilai-nilai yang lainnya akan sekaligus telah dilaksanakan.
Sekian pembahasan mengenai nilai-nilai dasar PNS terkait komitmen mutu dan anti korupsi. Terima kasih.